Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mewawancarai Bapak Gede Rumania atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Bapak Rum. Materi pelajaran masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Saya Nabila Zahra Putri dari kelas 10 IPA 1, perwakilan dari kelompok saya. Kami di sini diberikan tugas dari guru sejarah kami untuk melakukan wawancara terhadap tokoh masyarakat Hindu. Karena kami sedang belajar mengenai masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Kami boleh tahu nama Bapak, Pak? Iya. Nama Bapak siapa, Pak? Nama saya Gede Rumania. Gede Rumania ya, Pak. Iya. Nabila langsung mulai nggak apa-apa, Pak? Iya, nggak apa-apa. Pakai gini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Pak. Iya. Sepengetahuan Bapak, bagaimana proses masuknya agama Hindu-Buddha atau kepada penganut Hindu-Buddha ke penganut Buddha di Indonesia? Maksudnya kayak bagaimana proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia, Pak? Iya. Sepengetahuan Bapak. Iya, kembali lagi ya, masuknya agama Hindu ke Indonesia itu kalau kita melihat daripada sejarah Kerajaan Majapahit ya. Iya, Pak. Ya mungkin tanggalnya saya lupa. Iya, Pak. Ya memang awalnya itu kan di Indonesia ini kan makanya pertama sekali nama Indonesia ya. Dulu saya buka nama Indonesia itu kan awalnya dari Hindu ya. Iya. Indonesia gitu. Jadi awalnya pertama berangkat daripada Kerajaan Majapahit, yang mana Kerajaan Majapahit yang berada di Jawa Timur pada waktu itu. Mohon maaf, cuman tanggalnya saya udah lupa ya. Iya. Karena sudah ingat ini pelajaran masih di SD. Iya. Sudah salah ini. Jadi di situ pengaruh daripada Kerajaan Majapahit itu sangat luar biasa ya. Karena yang pertama pengaruhnya itu adalah membawa agama Hindu, kemudian juga dan berkembangnya agama Hindu gitu. Nah, seiring dengan era perjalanan sejarah daripada Kerajaan Majapahit, pada waktu itu Kerajaan Majapahit yang satu-satunya mampu mempersatukan Nusantara, nah, termasuk juga seluruh Nusantara, bahkan sampai di Asia juga luar biasa pengaruhnya. Nah itu. Nah kemudian kalau khusus untuk di Bali, nah itu pertama sekali kerajaan di Bali itu ada namanya Raja Sri Kesari Warmadewa. Jadi beliau di Bali itu dia membangun pura yang namanya Pura Sakenan di ujung timur Pulau Bali. Jadi karena situasi pada waktu itu yang namanya kerajaan jelas di situ akan menimbulkan yang pertama ingin menguasai, yang pertama cuman kelebihan daripada kerajaan Hindu mempunyai visi dan misi antara lain adalah mempersatukan Indonesia itu yang pertama. Nah kemudian seiring dengan perkembangan zaman, di situ masuk daripada pengaruh-pengaruh agama. Antara lain mungkin adik-adik sudah memahami kalau sejarah yang ada di Indonesia, pengaruh daripada agama Islam yang awalnya itu dari Samudra Pasai. Nah iya itu perkembangannya. Nah kemudian seiring dengan perkembangan zaman, pemahaman di bidang keagamaan, nah muncullah pemberontakan kecil, sehingga munculnya agama penguasaan sehingga seperti di Jawa yang notabene dulu di situ masyarakatnya banyak menganut agama Hindu, nah beralih ke agama Islam. Nah seiring dengan perkembangan zaman juga ya banyak juga agama-agama lain, kemudian agama Buddha juga, yang satu-satunya agama Buddha juga yang yang kerajaan yang terkenal itu adalah kerajaan Sriwijaya ya, Sriwijaya yang ada di Palembang. Nah, memang di dalam kegiatan prasejarah sampai sejarah memang sayangnya itu banyak artinya tidak ada berkelanjutan mengenai sejarah-sejarah. Nah banyak juga yang
dipolitisasi. Nah ini yang jadi permasalahan kan gitu. Bagi kami ya agama Hindu memang yang sering disebut agama yang tertua di Indonesia. Ya, kemudian masuk agama Buddha, kemudian agama Kristen juga, kemudian ya kalau tidak salah mohon maaf mungkin Muslim juga ya. Saya juga tidak lahir pada zaman itu. Nah terus perlu juga diketahui bahwa Indonesia itu adalah namanya pertama mengawali daripada Hindu. Indonesia. Nah di mana yang sebagai lambang negara kita Pancasila, nah di situ sudah ada juga yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, itu kan bahasa Sanskrit. Nah itu berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Itulah salah satu sejarah yang menjadi kebanggaan kita sebagai warga bangsa Indonesia yang pertama. Kemudian yang kedua, era perkembangan masalah agama Hindu memang saya akui secara jujur, karena agama Hindu itu beda, mereka tidak mempengaruhi, tidak mengajak. Nah itu ya kalau memang ada yang artinya masyarakat yang ingin ya silahkan gitu. Tidak mempengaruhi ya, itu kelebihannya. Ya. Nah seiring perjalanan zaman, perkembangan juga zaman sampai dengan di era saat ini, memang anak-anak kita lupa akan sejarah gitu, lupakan sejarah dan perlu untuk diingat kembali. Nah kalau Bapak dulu zamannya masih SD dulu, memang di situ banyak sejarah-sejarah yang belum kita untuk diingat gitu, banyak yang terlupakan. Nah sekarang seiring dengan perkembangan zaman keberadaan agama Hindu, memang saya jujur saya katakan, di sini saya menyatakan memang ya kalau hitung-hitungan persentase jauh daripada agama-agama yang lain ya. Nah, tetapi ya yang paling penting kita bagaimana kita bisa hidup berdampingan kan, seperti itu, saling menghargai satu dengan yang lain ya, sesuai dengan ajaran agama ini yang disebut Tattva Masi, kamu adalah saya adalah kamu. Nah, itu yang menjadi motivasi di dalam artinya kita saudara semua gitu, bahwa kita ini adalah saudara semua. Nah terus seiring dengan perkembangan dari zaman ke zaman, ya mungkin juga banyak terlupakan ya. Memang sejarah ini perlu untuk diingat ya. Karena kalau mungkin adik-adik belum pernah berkunjung ke museum-museum ya. Pernah belum? Museum Bengkulu belum? Oh udah, kalau udah. Museum Palembang belum. Nah di Museum Palembang itu luar biasa itu fakta ya, saksi-saksi sejarah. Kemudian juga di situ ada Guru Pahlawa itu. Iya. Nah itu sebagai bahwa pembuktian bahwa sejarah itu memang benar ada gitu. Ada di daerah kita. Nah itu Bapak sebenarnya untuk sejarah senang sekali. Karena dari sejarah kita akan muncul pemahaman-pemahaman bahwa Indonesia ini seperti ini, awalnya seperti ini. Jadi ini juga menjadi catatan adik-adik untuk menimba ilmu. Nah, ini sejarah ini penting untuk diketahui dan penting ya untuk menjadi motivasi. Di situ mungkin ada kalau memang yang bagus, ya mengapa kita lakukan. Tapi kalau yang baik ya, yang tidak baik ya tidak usah kita lakukan kan, seperti itu. Nah terus kembali lagi sejarah Hindu, memang Bapak juga mohon maaf tidak bisa menjabarkan terlalu jauh. Iya Pak. Mungkin karena udah memori sudah tua ya, Pak. sudah banyak yang ditinggalkan. Tapi yang untuk diingat hanya satu, yang namanya Indonesia itu cikal bakalnya dari Hindu. Iya, Hindu. Nah kemudian yang sampai dengan saat ini yang sebagai
dasar daripada negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, cuman itulah Iya. yang sebagai contoh yang untuk diingat sama-sama bahwa Hindu itu memang pernah ada di Indonesia dan pengaruhnya juga sangat luar biasa. Nah, seiring dengan zaman sekarang di era globalisasi ya ini memang ya Bapak susah ngomongnya. Kadang-kadang pemahaman sejarah-sejarah ini anak-anak kita berkurang. Apalagi melihat di Google itu belum semuanya benar itu kayaknya. Ya, belum semuanya itu dijamin 100%. Bagus juga. Mungkin hanya itu, Dek. Oh iya. Ya, Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Sepengetahuan Bapak, bagaimana proses masuknya agama Hindu-Buddha di Provinsi Bengkulu, khususnya di Bengkulu Utara? Jadi kembali lagi nih ya, Bapak akan jabarkan dari awal ya. Iya. Keberadaan umat Hindu di Bengkulu Utara itu adalah pada waktu ada bencana alam yang namanya Koga 63, korban Gunung Agung meletus pada tahun 63. Nah, pada waktu itu di situ ada pendaftaran transmigrasi pada tahun 1963 pada waktu bencana Gunung Agung meletus. Nah, sehingga ada dari pemerintah program transmigrasi. Nah, disitulah warga yang terkena bencana mereka mendaftarkan diri untuk masuk transmigrasi. Nah, pada waktu itu memang jujur Bapak katakan banyak permasalahan ya. Yang pertama, negara kita kan baru merdeka. 1965, bulan 45 kita merdeka. Nah, kemudian mungkin pada waktu itu fasilitas yang ada itu jauh, sangat minim sekali gitu. Ketika keluarga Bapak yang berangkat di sini yang pada waktu itu, nah, yang pertama itu menggunakan kapal laut sampai 2 minggu baru sampai di Bengkulu. Dari Bengkulu ke sini juga ya mohon maaf masih jalannya sangat luar biasa pada waktu itu ya, jalan kaki. Nah, keberadaannya umat Hindu yang ada di Bengkulu Utara sampai dengan saat ini Bapak sampaikan itu dasarnya transmigrasi 63. Nah, di situ banyak yang mati kelaparan, kemudian karena perumahan. Jujur Bapak katakan ini informasi daripada pendahulu yang masih saat ini masih ada di Lamagung, itu fasilitas tidak sama dengan yang transmigrasi saat ini. Rumahnya belum ada, sampai di sini bangun rumah, apalagi jatah daripada untuk transmigrasi sangat terbatas sekali, sehingga banyak yang meninggal. Lamagung dulu di sini ada 212 kakak. Di Sumeragung juga ada 215 kakak. Nah, kemudian di Sumeragung banyak seperti itu juga keadaannya. Ada yang meninggal karena malaria, wabah malaria. Nah, pada waktu itu, pada waktu transmigrasi itu, jadi masyarakat atau orang Hindu yang ada di Lamagung ini masih untuk menopang kehidupannya sangat susah, sehingga banyak yang kecurup pindah. Sudah itu kecurup pindah lagi ke Lamagung, ada bahkan lagi ke Bali, sudah ke Bali lagi ke Lamagung gitu. Nah, terus di situ pada waktu itu ada juga yang satu menjadi kebanggaan. Mungkin adik-adik pernah nggak adik-adik mendengar bahwa di Lamagung orang transmigrasi ada yang menjadi gubernur 2 kali, bahkan mereka dari Akabri yang berpangkat komisaris jenderal. Pernah nggak dengar? Belum, Pak. Di Palembang, ya karena berkat keuletannya sehingga beliau sukses pada waktu itu masuk Akabri. Jadi pada waktu itu, jadi pangkat beliau terakhir adalah Komjen, komisaris jenderal polisi, kemudian 2 kali menjabat gubernur Bali, dan sekarang beliau jadi anggota DPD RI. Nah, itu yang patut, yang di sisi lain mungkin banyak korban, di sisi lain masih ada yang kebanggaan kita gitu. Nah, pada waktu itu pertanyaannya, pada waktu itu
desa ini kan dulu saya juga tidak tahu apa namanya awalnya. Iya. Jadi di situ diberikan ya nama Rama Agung. Nah, mengapa diberikan desa Rama Agung ini berdasarkan daripada kemasukan daripada tokoh-tokoh yang ada pada waktu sisa-sisa transmigrasi. Iya. Nah, makanya Bapak bilang sisa-sisa transmigrasi itu adalah bangsa pemenang yang mampu bertahan sehingga sampai dengan posisi saat ini. Nah, itu sehingga Rama Agung ini perlu adik juga tahu, Rama itu kan mungkin kalau adik melihat dari cerita epos Ramayana itu kan sebagai raja, Agung itu besar gitu. Jadi akan terjadi kerajaan yang besar. Nah, mungkin ini agak panjang deh ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa, Pak. Nah kemudian Bapak juga simpulkan apa sih kok bisa sampai para tokoh itu memberikan nama itu Rama Agung, sehingga sekarang ini adik perlu tahu bahwa Rama Agung ini adalah menjadi desa kerukunan antar umat beragama. Nah, artinya di situ memang benar akan dikenal semua orang, bahkan ada juga dari kemarin kalau dari mahasiswa dari Bengkulu juga banyak juga datang, kemudian juga dari Palembang, dari dari Tanjung Jabung, dari Padang, banyak sudah yang melihat apa sih desa kerukunan. Nah akhirnya benar-benar artinya apa yang disampaikan pada tokoh-tokoh yang membangun desa Rama Agung ini memang benar-benar menjadi kenyataan. Nah, kalau benar-benar Rama Agung ini terdiri daripada 5 agama, Hindu, Kristen, Buddha, Katolik, Islam. Inilah menjadi desa kerukunan. Bahkan itu kita sudah mendapat semacam dari Bapak Gubernur bahwa kita mendapat predikat desa kerukunan. Bahkan mungkin nanti melihat daripada intensitasnya ke depan mungkin bisa menjadi desa persatuan kerukunan tingkat nasional itu. Ya itu. Jadi itulah dek sekilas untuk Rama Agung. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, Pak. Ya. Bagaimana menurut Bapak tentang proses masuknya Hindu-Buddha menurut buku pelajaran di sekolah? Apakah sama dengan proses masuknya Hindu-Buddha yang Bapak ketahui? Nah, kalau kita melihat daripada kembali lagi ya ke masalah konsep agama ya memang kalau agama Hindu itu keyakinannya itu kan sumbernya dari buku Kitab Suci Weda. Kitab Suci Weda itu terdiri daripada 5. Itu ada yang pertama Rigveda, Yajurveda, Atharvaveda, Samaveda, Veda Samhita. Nah, itu ada 5 itu. Nah sekarang kalau melihat daripada pertanyaan adik yang tadi sebenarnya tidak ada beda ya. Iya. Ya karena kalau untuk agama Hindu itu baik di dalam pelaksanaan kegiatannya sehari-hari itu tetap mengacu pada sastra, yaitu Weda sumbernya itu. Iya, Pak. Ya, sumbernya Weda. Jadi apa itu kegiatan, umpama ada kegiatan keagamaan, ada kegiatan misalnya ngaben, ada kegiatan pendidikan, tetap acuan sumbernya di sana. Dan anak-anak sekolah juga dari TK, dari SD, dari TK, kemudian SD, bahkan SLTA itu masih tetap berjalan mengenai dari proses mengajar pemahaman tentang agama Hindu. Itu masih itu. Nah cuman ya kita jujur kita katakan karena kita tidak sama dengan yang di Bali ya. Kalau di Bali ya sangat luar biasa, bahkan dikenal semua orang. Nah kita harus menyesuaikan diri. Kalau di agama itu ada konsepnya, ada namanya desa kala patra. Desa itu tempat, kala itu waktu, patra itu penyesuaian. Jadi kita menyesuaikan dengan tempat waktu yang ada itu. Nah kalau untuk kembali ke pemahaman, memang kita sudah ada juga
kerjasama kita, kemudian daripada secara kelembagaan memang itu ada semua. Kalau kami lembaga tertinggi itu namanya PHDI, kalau di Muslim mungkin itu MU-nya itu ada tuh ya. Di PHDI itu Parisada Hindu Dharma Indonesia, baik di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan pusat, itu secara kelembagaan. Nah, sampai dengan saat ini masih tetap eksis, walaupun di sana sini masih banyak kekurangan. Yang jelas kita ya tetap kita memberikan pendidikan kepada anak-anak sesuai dengan ya kembali lagi, mungkin kalau di sekolah itu kewenangan bapak ibu gurunya, mungkin kalau di dalam keluarga itu kembali ke kewenangan daripada penyuluh-penyuluh agama yang ada. Ke pertanyaan terakhir, Pak. Iya, ya. Apa pesan Bapak terhadap generasi muda Indonesia secara umum dan generasi muda penganut agama Hindu dan Buddha secara khusus? Ya. Jadi Bapak berharap aset, yang namanya aset itu adalah anak-anak. Aset yang tidak ternilai harganya adalah anak-anak atau generasi penerus. Jadi Bapak berharap kepada anak-anak khususnya agama Hindu, pertama harus eling gitu, harus ingat. Yang pertama kita harus menanamkan yang pertama sesuai dengan ajaran Dharma agama. Yang pertama, kemudian yang kedua, perbedaan itu adalah indah gitu. Iya. Ya, perbedaan indah apabila kita mau menerima. Jadi harapan Bapak ke depan melalui generasi yang ada, mari kita tingkatkan rasa solidaritas persaudaraan kita. Agama jangan dijadikan alat untuk alat pemisah gitu. Nah, marilah kita agama itu dijadikan alat pemersatu, karena melalui dengan pendekatan agama atau penguatan agama kita akan mampu mempersatukan diri kita, kemudian akan mampu menjawab tantangan, harapan, dan sekaligus tujuan akhir kita. Nah, kalau kita lihat, memang adik-adik inilah sebagai pionir-pionir, Bapak juga merasa bangga karena melalui anak-anak inilah yang akan memegang tampuk daripada kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Oh iya, Pak. Yeah. Mungkin itu pertanyaan dari Nabila, Pak. Yeah. Mohon maaf kalau Nabila ada salah kata mungkin dalam pengucapannya. Terima kasih ya, Pak. Iya. Nabila boleh minta foto? Iya, boleh. Tearing out pieces of me to replace the broken pieces of you. Tearing out. Indonesia itu sedang memasuki masa Tearing out.